Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Sekarang saya berada di ibu kota Provinsi Riau, Pekanbaru, Panam City. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan berbincang-bincang pada hari ini yang berkaitan dengan kekejaman di Gaza, kelaparan di Gaza. Masya Allah, kita tahu bahwa Gaza itu adalah tempat lahirnya Imam Syafi'i. Masya Allah. Kan tetapi kota para nabi, tanah para imam itu sekarang dalam keadaan terbelenggu oleh kebejatan hawa nafsu. Orang-orang yang rakus ingin menguasai tanah tersebut, antara lain Israel, Amerika, Perancis, dan banyak lagi yang lain-lainnya yang menginginkan tanah Palestina. Pertama, tanah Palestina itu mengandung banyak emas, timah, nikel, banyak gas, bahkan minyak. Yang lebih besar lagi adalah itu ujung dari Teluk Akabah yang dari Laut Merah itu adalah tepat ujungnya itu ke Gaza. Jadi itu bagus kalau diteruskan menjadi terusan Ben Gurion. Jadi itulah sebetulnya yang diinginkan oleh Israel. Dia ingin memiliki terusan Ben Gurion dengan menyingkirkan Gaza. Artinya Gaza itu lewat di tengahnya itu selat Ben Gurion, terusan Ben Gurion. Nah, itulah rencana Israel dan Amerika. Akan tetapi dihalangi oleh Hamas, dihalangi oleh Iran, sehingga keinginan mereka itu terhambat. Namun mereka terus-menerus berusaha untuk menguasai tanah tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Huwallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya sekarang sedang memasang tonggak untuk berdirinya rekaman ini supaya lebih bagus. Allah Akbar, Allah Akbar. Ya, terpasang. Nah, sudah terpasang. Nah, begitulah. Kalau sudah terpasang, nah kita bisa menikmati siaran ini dengan sebaik-baiknya. Baiklah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Ini ada buku yang diperhatikan. Nah, ini dia. Ini buku tentang wawasan Islam, tentang Imtak. Ya. Ini dia. Buku yang berkaitan dengan Imtak. Ya, kita tarik lagi sedikit. Ya. Ya. Nah, ini ada catatan tentang Imtak. Baiklah, sebagai pendahuluan kita cukupkan demikian. Sekarang kita masuk kepada acara inti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nashkurullaha syukran katsira biqiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladhi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi li tablighi syara'i'illah hidayatan lana. Amma ba'du, askurukum syukran jazila ala masa'idatikum bil huduri fi hazihi sayyarati fi Pekanbaru Riau, Indonesia. Baiklah Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kita sekarang sedikit membahas tentang doa sesudah sholat. Nah, bolehkah kita berdoa bersama setelah sholat? Ada hadis dari riwayat Imam Muslim mengatakan begini, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izan sarafa minas salati istighfar thalathan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai salat istighfar thalathan, dia membaca astaghfirullahalazim 3 kali. Jadi Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim 3 kali, salasan. Dari Ibnu Saibah, Ibnu Abi Saibah, Abi Rijal, tentang di dalam kitab terbitan Maktabah Ar-Rasyad. Kana Abu Musa idza faragha minas salati qala. Nah, sekali lagi. Kana Abu Musa idza faragha minas salati qala. Adalah Abu Musa apabila dia selesai dari salat 5 waktu, dia berkata, qala, dia mengucapkan, Allahumma gfirli zanbi, ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku. Wa yasirli amri, mudahkanlah segala urusanku. Wa barikli fi rizki, berikanlah keberkatan pada rezekiku. Jadi rezekiku itu jadikan rezeki yang barakah, ya Allah. Itulah doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, jadi rupanya setelah selesai sholat, Rasulullah dan para sahabatnya tidak langsung pergi, tapi berdoa dulu. Allahumma gfirli zanbi wa yasirli amri wa barikli fi rizqi. Nah, itu doa dari Ibnu Umar. Dan kemudian dinyatakan oleh Rasulullah SAW bahwa beliau itu berdoa dubura salati. Dubura itu di belakang salat, artinya setelah salat Rasulullah itu berdoa yang disebut dengan dubura kulli salatin maktubah, di belakang setiap salat 5 waktu. Maktubah itu waktu yang ditentukan, waktu salat wajib maksudnya. Maktubah itu artinya wajib. Lalu apa yang dibaca oleh Rasulullah? Salasa wa salasuna tasbihatin 33 membaca tasbih. Apa tasbihnya?
Subhanallah, 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 subhanallah 33 kali. Nah, itu yang kedua. Yang kedua, salasa wa salasuna tahmidatun. Tadi tasbihatun, sekarang tahmidatun, yakni alhamdulillah. 33 kali pula membaca alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kemudian arba'at takbiratin. Kemudian Rasulullah membaca 4 kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu terdapat dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhazzab An-Nawawi. Nah, ini ada lagi dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza sallama minas salati, apabila Rasulullah itu memberi salam, mengakhiri salatnya, minas salati, qal, berkata Rasulullah, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka faqina azaban nar. Nah, jadi kesimpulannya bahwa Rasulullah SAW itu pernah tidak berdoa setelah sholat langsung pergi karena ada satu urusan, tapi kebanyakan seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini tadi, kebanyakan Rasulullah itu kalau sudah sholat, beliau itu berdoa. Masya Allah. Nah, itu pengetahuan sepintas kita tentang berdoa setelah sholat 5 waktu. Dan boleh didahului dengan membaca Al-Fatihah, juga membaca ayat kursi. Ya, kenapa ini perlu kita ungkapkan? Karena ada seorang ustadz dari Aceh. Ustadz ini nampaknya dapat tantangan banyak dari ustadz-ustadz yang lain. Itu dia mengatakan tak ada baca Al-Fatihah setelah sholat, tidak ada doa-doa setelah sholat, langsung saja pergi. Masya Allah. Nah, jadi saya lacaklah dari kitab-kitab yang ada waktu belajar di pesantren dulu. Waktu umur saya 16 tahun. Sekarang umur 66 tahun. Jadi kira-kira 50 tahun yang lalu. Masya Allah. Nah, ternyata ditemukan bahwa karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izan sarafa minas salati fa istighfar salasan, bahwa Rasulullah setelah selesai salat 5 waktu beliau membaca istighfar. Rasulullah membaca tasbih dan Rasulullah membaca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Afdalu zikri fa'lam la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu yang disebut dengan afdalu zikri. Zikir yang paling afdal, yang paling tinggi nilainya adalah annahu la ilaha illallah. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara sekalian sepintas lalu yang kita baca kitab-kitab lama. Nah, kitab-kitab kuning di zaman saya pesantren dulu 7 tahun di MTI Ranah Air Tiris, Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Indonesia. Allahu Akbar. Ilahuna syukran jazila ala istima'ikum. Afwan in ana ihibbukum jami'an, arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.